Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya yang berjudul gerak peluru dengan kode F1. Untuk abstrak saya yaitu praktikum gerak peluru ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, lintasan peluru, massa benda, diameter, waktu, dan jarak menggunakan simulasi PHET. Untuk kata kuncinya yaitu gerak peluru, kecepatan awal, waktu, jarak, massa peluru, sudut, dan gerak parabola. Lalu untuk latar belakang saya, gerak peluru adalah gerak dua dimensi di mana melibatkan sumbu horizontal dan vertikal. Kita sering menjumpai suatu gerak benda yang lintasannya seperti parabola. Contohnya ketika kita melempar bola basket. Gerak parabola itu terjadi karena beberapa faktor. Dan faktor inilah yang akan kita pelajari. Untuk tujuan praktikum ini yaitu yang pertama untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua yaitu memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Dan untuk yang terakhir yaitu memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dasar teori. Untuk dasar teori saya yaitu gerak peluru didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Jadi di sini ada gambar. Jadi ini kita ilustrasikan ketika kita melempar bola basket ya. Jadi kita asumsikan ketika kita melempar bola basket. Jadi pada titik A ini ketika kita melempar bola basket dan pada titik B ini bola basketnya akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sehingga bola basketnya ini akan semakin melambat dan ketika di titik C bola basketnya akan kecepatannya sama dengan 0. Jadi ada waktu di mana bola basketnya itu kecepatannya sama dengan 0. Ketika kita melempar itu kecepatannya ada waktu di mana kecepatan bola basket itu sama dengan 0. Lalu ketika bolanya turun karena dipengaruhi oleh gravitasi ini turun, maka itu akan dihambat oleh udara yang menyebabkan bolanya itu turun ke bawahnya itu lambat karena dihambat oleh udara dan sampailah ke E. Jadi kurang lebih begitu dasar teori saya. Jadi nanti kita akan ketika kita melempar bolanya dengan kekuatan begini itu waktu di lintasannya itu berapa lama ya kurang lebih kita akan melakukan praktikum tentang itu nantinya. Lalu untuk flowcard saya yaitu yang pertama start, yang kedua buka link simulasi PHET, lalu atur alat pada simulasi PHET. Selanjutnya yaitu atur kondisi awal atau beberapa nilai besaran sesuai instruksi yang diberikan oleh asprak atau dosen kalian. Lalu atur kecepatan awal, catat hasil yang didapatkan, lalu lakukan dengan berulang. Untuk prosedur kerjanya yaitu buka link PHET Projectile Motion Simulasi. Untuk yang kedua yaitu klik clap pada pilihan, lalu atur kondisi awal, beberapa nilai besaran sesuai instruksi yang diberikan, lalu atur kecepatan awal, sudut, massa, dan diameternya, lalu catat hasil yang diperoleh. Untuk pengolahan datanya, untuk data yang pertama yaitu kecepatan awalnya itu kita akan menggunakan 1 sampai 15 meter per second. Untuk datanya atau pemiringannya yaitu 35 derajat, lalu untuk masanya 12 kg dan diameternya yaitu 0,40 meter. 0,40 meter. Untuk gravitasinya 9,81 meter per second. Untuk data 2-nya kecepatan awalnya 25 meter per second. Untuk tetanya 35 derajat, teta atau kemiringannya. Di sini untuk data 2 ini nih yang diganti yaitu masanya. Untuk data 2 masanya 20 sampai 30 kg, diameternya 0,40 m sama. Untuk gravitasinya sama. Lalu untuk data 3 itu kecepatan awalnya sama data 2, untuk tetanya sama, untuk masanya sama kayak data 1 12 kg dan di sini untuk data 3 yang diubah itu diameternya. Jadi 0,10 sampai 0,20 meter. Dan untuk gravitasinya sama. Jadi data 1 yang kita
ubah itu kecepatan awalnya, data 2 itu masanya, dan di data 3 itu diameternya. Selanjutnya, sebelum saya jelaskan mengenai data 1 dan grafik ini, kita coba ke tutorial dulu. Jadi kita masuk ke tutorial. Tadi itu di data 1 kita menggunakan kecepatan awalnya kita itu 1 ya. Kita coba data 1. Kita ambil tengah-tengahnya aja ya. Punya 7 aja kali ya. 7 untuk kemiringannya tadi itu 35 derajat. Kita perlukan untuk masanya tadi itu sama ya 12. Diameternya 0,40 masih. Ini sama enggak. Kemiringan 35, masanya 12, diameternya 0,40. Oke, sama. Lalu kita tembakkan sampai sini aja. Lalu kita coba untuk ini kan ini di data nomor 7 0,82, untuk range-nya 4,69. Ini ya. Selanjutnya kita coba di data 2. Data 2 ini kita ambil yang 25 kg. Masanya yang diubah ya untuk 25 ininya berapa? Kecepatan awalnya 25. Sama kan 25 0,40. Oke, sudah pas semua. Kita coba ulang, kita tembak. Zoom. Oke. Jadi untuk waktunya ketika kecepatan awalnya 25 meter per second, terus masanya 25 juga, diameternya 0,40, itu membutuhkan waktu 2,9 detik untuk sampai ke titik akhir. Lalu untuk range-nya 59,87. Tadi dari data 2 untuk 25 ini saya ambil satu angka di belakang koma aja. Jadi ketika masanya 25, kecepatan awalnya 25 juga, itu membutuhkan waktu 2,9 detik, dan untuk range-nya 59,87. Ini kenapa sama semua? Itu karena kita coba. Jadi ini kan masanya yang diubah ya. Misalkan kita 30 dah. Ini terakhir 30 ya. Sama. Kenapa bisa sama? Ya itu mungkin karena untuk gerak peluru ini, massa itu tidak berpengaruh terhadap waktu dan range-nya. Jadi kita coba lagi untuk data 3-nya. Kita coba data 3 yang diubah. Kecepatan awalnya sama, diameternya yang diubah. Berarti untuk massanya 20 saja. Diameternya berapa tuh? 0,10 sampai 20. 0,10 sampai 0,20. Kita ambil yang di tengah-tengah lagi ya, 15 ini. Kita coba tembakkan.
hasilnya masih sama. Jadi di data 3 itu sebenarnya sama juga untuk waktu dan range-nya. Jadi bisa kita bilang untuk gerak proyektil ini untuk diameter itu juga tidak berpengaruh terhadap waktu dan range-nya. Jadi walaupun kita coba lagi ya diameter misalkan 20 kali ya, itu nanti hasilnya akan tetap sama juga. Jadi bisa kita bilang diameter itu tidak berpengaruh terhadap gerak proyektil ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke regresi linear T. Jadi di sini ada data total dan di sini ada perhitungan. Jadi di sini saya typo ya, di sini harusnya T kecil ya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai error yang dimana kita akan mencari R gradient dan R teori. Untuk R gradientnya itu rumusnya N atau jumlah data dalam kurung sigma XY atau kecepatan awal dikali waktu dikurang sigma X atau kecepatan awal terus dikali atau dalam kurung sigma Y bagi N dalam kurung sigma X kuadrat kurang sigma X 42 kuadrat. Jadi kita masukkan angkanya. Untuk jumlah datanya itu ada 15. Selanjutnya untuk sigma ini XY itu totalnya 144,92 dikurang 120 sama 1397 nya itu sigma Y nya, lalu dibagi jumlah datanya 15 terus ini X kuadratnya 1240 lalu dikurang 120 pangkat 2 untuk ini, dan ini hasilnya untuk R gradiennya. Untuk nyari R teorinya itu rumusnya T sama dengan 2 sin theta dibagi gravitasi. Jadi 2 sin 35 theta dibagi 9,81. Di sini saya langsung hasilnya aja, yaitu hasilnya 0,117023. Sehingga kita dapat menentukan nilai errornya. Jadi nilai errornya itu rumusnya R teori dikurang R gradien dibagi R gradien lalu dikali 100%. Jadi ini untuk cari nilai errornya. Dan dapatlah hasilnya negatif 0,011867%. Selanjutnya untuk regresi linear R-nya sama aja caranya, masukkan angkanya, tinggal kita masukkan rumus errornya juga sama semua. Jadi untuk hasil errornya ini negatif 0,008073%. Lalu kita masuk ke pembahasan. Pada percobaan pertama ketika kecepatan awal pada gerak peluru dari 1 sampai 15 meter per second, sudutnya itu 35 derajat, diameternya 0,40 meter, lalu gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat, dan masanya 12 kg. Setelah 15 kali percobaan, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Jadi bisa kita simpulkan kayak tadi kan, ketika kecepatan awalnya diubah, maka waktu dan range-nya itu berbeda-beda. Begitu. Lalu pada percobaan kedua ketika mengubah masanya tadi 20-30 kg dengan kecepatan awal 25 meter per second dan sudut dan diameter peluru yang sama, lalu kita dapatkan bahwa massa peluru tidak berpengaruh pada waktu peluru di udara. Jadi kan kayak tadi tuh sama semua kan hasilnya, jadi itu tuh tidak berpengaruh untuk massanya dan juga untuk diameternya juga tidak berpengaruh kan tadi. Makanya datanya sama semua untuk waktu dan range-nya. Begitu. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya dari saya yaitu dapat kita simpulkan bahwa kecepatan awal itu berpengaruh terhadap waktu dan untuk massa itu tidak berpengaruh terhadap waktu dan jarak. Selanjutnya diameter juga tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. Jadi hanya kecepatan awal lah yang berpengaruh terhadap jarak dan waktu, yaitu dengan berbanding lurus. Dan untuk saran saya yaitu praktikum ini diperlukan ketelitian agar perhitungan mendapatkan hasil yang akurat. Mungkin sekian saja penjelasan atau laporan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.